Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Kristus, salam damai Tuhan, berkah dalam. Saya Polikarpus Rerawowa dari Gereja Kristus Raja Baciro ingin mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020. Bacaan diambil dari Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita tandai diri kita dengan kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu ia duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu, ia menabur sebagai benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berubah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak dapat mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, setelah mendengar bacaan tadi, kita semua mengetahui semua ciptaan patut menyembah Tuhan penciptanya. Hal tersebut merupakan ungkapan pengakuan akan Allah sebagai penguasa alam semesta. Selain itu, ciptaan yang berdosa pun perlu mempersembahkan korban untuk mendamaikan kembali relasinya yang rusak pada zaman dahulu. Korban penghapusan dosa dalam tradisi bangsa Israel tampak dalam binatang-binatang yang dipersembahkan kepada Allah. Imam mempersembahkan kurban sedemikian sehingga seorang berdosa menerima pengampunan. Bagi kita, Kristus yang wafat di kayu salib merupakan satu-satunya kurban yang menghapus dosa kita. Injil hari ini mengisahkan perumpamaan tentang penabur. Dari perumpamaan ini, kita mengetahui bahwa karya keselamatan Allah pada dasarnya berlaku untuk semua ciptaan tanpa pengecualian. Soalnya adalah bagaimana sikap kita terhadap sabda Tuhan yang memiliki kuasa untuk mendatangkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan. Setiap orang mempunyai kesempatan dan potensi yang sama untuk mendapatkan buah-buah kebaikan. Namun, agar benih itu bertumbuh dan berbuah, kita perlu membuka diri dan pada bimbingan Roh Kudus. Sesubur-subur apapun kita sebagai tanah, kalau tak membuka diri pada Allah sebagai pengharap yang baik, kelak tak bakal tumbuh dan menghasilkan buah. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mempersembahkan diri kami kepadamu sebagai tempat persemaian sabdamu dengan segala keterbatasan kami. Amin. Semoga renungan hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita dan Tuhan memberkati.